Tuan Shen, kencan buta yang diatur Nyonya Tua sudah datang. Tolong tinjau semuanya. Siapa celah? Tuan Muda Shen. Keluar. Tuan Muda Shen. Pergi sana. Selanjutnya, Pergi. Masih ada putri keluarga Chiao yang akan datang? Ciao Yue. Kapan kamu keluar dari penjara? Ciao Shanshan, ini kamu. Ya tak, memang aku. Bilang saja aku akan jemput saat kau bebas. Justru kamu yang pantas di penjara, akan kutebus semua kesalahanku. Buktikan aku tak bersalah. Hahaha, tak bersalah. Ciao Yue, malam ini aku kencan dengan Shen Yuzhou, pewaris keluarga Shen. Aku akan jadi nyonya keluarga Shen. Kau punya catatan kriminal, cuma bisa jadi pelayan di tempat begini. Mustahil sukses dalam hidupmu. Aku sulit dapat kerjaan ini, jangan gegabah. Tuan Muda Shen ini putri kaya ke-108 yang berkencan dengan Tuan. masih berapa lagi? Nenek bilang Tuan harus pilih satu untuk dinikahi atau beliau akan mogok makan menyusul leluhur Tuan. Keluarga Shen hanya punya satu pewaris pria selama 100 tahun. Saatnya garis keturunanmu terputus. Benar-benar tidak ada masa depan yang terlihat. Dia adalah Bima Kosmos. Paman Kepsek. Tuan Bima, saya Maya, putri keluarga Harjo. Saya berumur 22 tahun. Baru sekolah di Universitas Bakti. Dia yang terbaik di departemen, bahkan ketua BEM. Sebaiknya tidak perlu terlalu berharap akan hal itu. Bima usianya sudah 30 tahun. Sebanyak 18 Rp80.000 untuk 7 kali pertemuan, masing-masing 8 jam, dan ini yang ketujuh. Tuan Bima, buah dan teh Anda sudah siap, silakan dinikmati. Tunggu dulu, Apakah ada pesanan lain? berikan tehnya. Tuan, biar saya saja. Teh ini sudah aku bubuk hebat. Siapapun yang memberikannya padamu. Apa kau yakin dengan teh ini? Bukan teh pesanan Anda. Tidak ada lagi, saya pergi dulu. Hati-hati. Keluar. Pergi keluar. Tidak hati-hati. Bukankah kau baru saja berbicara denganku? Sekarang sebenarnya ada masalah apa? Maaf, saya bisa pergi. Hei, bukan aku. Hei, ada apa? Halo, ini Pak Budi. Putri, karyawan paruh waktu yang baru ini. Tolong aku untuk menyingkirkannya. Setelah itu akan kuberikan padamu. Kok panas sekali? Akhirnya kau datang juga. Pak Budi, biarkan saya pergi. Bersikap patuh. Hanya kau satu-satunya yang mengikutiku dengan patuh. Aku tidak ingin kau melakukan tindakan kotor itu. Tempat ini penuh dengan senjata.
Menurutku aku masih bisa mengampuni dirimu. Buka pintunya, tolong. Ada orang? Ada yang bisa membuka pintu? Hahaha. Buka pintunya, bisakah seseorang membantuku? Hahaha. Nona ya? Tak jumpa kamar Tuan Bima? Silakan lewat sini. Terima kasih. Tuan Bima, sepertinya pernikahan keluarga Bima akan segera tiba. Gadis ini sangat berani. Pertama, ia bubuhi obat di tehku, lalu kini melemparkan diri padaku. Aku merasa sangat panas. Tidak sabaran. Cek barangnya dulu. Pemeriksaan? Kau terus menggangguku. Mengganggumu? Katamu ku ganggu? Begini cara mengganggumu. Begitu caramu. Paman, maukah kau menikahiku? Menikahimu? Aku takkan pernah menikah seumur hidup. Kalau begitu, kau tak bisa menggangguku seumur hidup, hanya suamiku yang boleh menggangguku. Apa kau sedang bermain sulit dicapai? Wanita yang ingin menikahiku, mereka selalu gunakan segala cara untuk masuk ke ranjangku. Ini pertama kali kulihat alasan semacam ini. Ini bukan alasan aku berkhayal suatu hari jodohku mengendarai mobil mewah besar. Dia memegang gaun pengantin panjang dengan ekor besar yang menjuntai, lalu dia memakaikan sendiri gaun pengantin padaku, Paman. Aku sangat penurut. Kau benar-benar tak mau menikahiku? Sangat penurut ya. Nona kecil, bangun dan telepon aku. Aku di mana ini? Tadi malam, aku pasti minum sesuatu yang kotor. Aku lari ke kamar untuk menghindari manajer. Lalu apa yang terjadi? Kenapa? Aku tak ingat apa-apa. Aku tidur dengan tamu di kamar ini. Maaf. Kakak Zihao, aku tak bisa datang ke janjimu. Kini keperawananku juga sudah hilang.
Aku sudah tidak perawan lagi. Kerja paruh waktu pun hilang. Aku juga difitnah dan dipenjara orang tua hidupku. Sudah tidak ada harapan. Namanya Qiao Yue, dia juara kelas dari SD sampai SMA, dapat jalur khusus ke Universitas Qingbei. Tapi di usia 18 tahun dia divonis 2 tahun karena kabur dari kecelakaan. Baru keluar penjara kemarin lusa. Tertera di data, Penilaianku tentang orang tidak terlalu buruk. akan kusuruh orang cari kebenarannya lalu sekarang kita. Beli mas kawin dan temui keluarga Qiao. Ini bakpao isi daging. Ya, ini bakpao berisi kuah daging Rp2.005 per biji. 2005. Kalau begitu aku mau 1 kue kukus. Terima kasih, bos. Ma? Roti kukus macam apa ini? Anjing saja tidak mau makan ini. Aku harus kuat. Pusaka nenek masih di keluarga Qiao. Aku akan mengambilnya kembali. Enak sekali. Semuanya untukmu. Oke. Tadi memang enak. Qiao Yue, berani-beraninya kamu kembali? Aku datang ambil barang peninggalan nenek. Dia tidak punya pusaka apapun. Pergi kau dari sini. Tidak mungkin punya anak sejahat kamu. Jahat? Yang jahat itu jelas Qiao Shanshan. Diam. Beraninya kamu panggil dia Qiao Shanshan. Harusnya panggil kakak, tahu? Kali ini aku bukan untuk berhubungan denganmu, nenek menulis di buku hariannya. Dia meninggalkan sesuatu untukku. Tolong kembalikan barang itu padaku. Kakak baru 2 hari keluar penjara, begitu pulang langsung minta warisan nenek ke orang tua. Kenapa tidak peduli pada mereka? Jadi mau ambil uang peninggalan nenek lalu main dengan pria hidung belang lagi. Pria hidung belang? Iya. Bekas di lehermu itu ciuman ya? Sungguh. Qiao Yue, dasar perempuan jalang. Bagaimana aku melahirkan anak tak tahu malu sepertimu? Waktu kuliah kau selingkuh dengan seniormu. Baru keluar dari penjara. Sudah bergaul dengan pria nakal dasar perempuan mesum. Ibu, kenapa bicara sekejam ini? Aku punya anak perempuan seperti kamu. Kau mempermalukan keluarga Qiao. Aku juga tak mau jadi anakmu. Kau lahirkan aku, tapi kau buang ke desa. Di desa justru lebih baik. Ada tempat tinggal, ada makanan untuk dimakan. Tapi sejak kau bawa pulang, kau suruh tidur di lantai toko kelontong, aku masak 3 kali sehari, harus bersihkan rumah tunggu kalian selesai makan. Bahkan kucing, anjing, ikan, kura-kura makan duluan. Baru aku boleh makan. Apa aku anak kandungmu? Kau memang tak layak disayangi. Salahkan yang melahirkan dan membesarkanmu. Dasar tak tahu malu. Iya, kau yang tak tahu malu. Tuan dan Nyonya Qiao ini kabar bagus. Kabar besar. Manajer Zhang kenapa datang? Kabar baik apa? Tuan Shen Yuzhou sedang beli mas kawin ke seluruh kota. Dia akan melamar ke keluarga Qiao. Apa? Baguslah. Aku tahu Tuan Shin suka padaku. Ibu pasti senang, ya kan? Kenapa? Kenapa? Dia jahat tapi tak dihukum. Oh, manajer Zhang.
Sudah sibuk masih datang memberi kabar. Kami tak tahu bagaimana membalasnya. Kau ternyata. Dia membiusku dan membiarkannya merusak keperawananku. Aku sulit sekali melarikan diri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau jelas menggoda manajer Zhang. Aku tidak. Xiao Yue. Kau yang merayuku, kau bilang suka pria sukses sepertiku. Kau juga bilang punya trik. Bersiap tunjukkan satu persatu padaku dan merawat. Kau ngawur, aku tak pernah bilang itu. Kak, aku tahu kau baru keluar penjara. Kau butuh dukungan segera. Manajer Zhang itu orang baik. Dia baik. Lalu kenapa kau tak menikahinya? Tidakkah kau dengar? Tuan Shen sudah dalam perjalanan. Dia bilang akan menikahi. Yue suka emas, beli semua emas di kota gang isi bagasi mobil pertama. Baik. Apa Tuan Shen beli emas? Dan dia mau beli semua emas kota gang. Kau dengar itu? Semua emas kota gang dia akan membelinya untuk Nona Xiao. Aku dengar. Manajer Zhao terima kasih sudah datang umumkan kabar baik ke keluarga kami. Dengar ya, Tuan Shen sudah kencan buta bertahun-tahun tapi tak satupun wanita disukainya. Hari ini dia datang ke keluarga Kiao untuk melamar. Kita bisa lihat pesona Nona Kiao. Shan kami, dia disukai orang sejak kecil. Tidak seperti orang lain yang bikin kesal. Bagaimana kalau begini? Nyonya Kiao, Tuan Kiao, kita bisa tambahkan kebahagiaan yang sudah ada. Aku beri 1 juta, biarkan Xiao Yue menikahi. 1 juta. Baik-baik, biarkan dia menikahimu. Tidak mungkin, aku tak akan menikahinya. Nikah atau tidak, bukan kau yang tentukan. Lepaskan aku. Apa ayah akan memaksaku menikahinya? Ibu mertua wanita ini tidak menurut. Biarkan aku latih dulu di rumah agar Tuan Shen tidak kecewa saat melihatnya. Iya, jangan ganggu Tuan Shen, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kalian tak punya hak ini. Wanita brengsek ini cukup kuat. Mertua ada tali tidak? Ada. Lepaskan aku. Ya. Ikat dia. Lepaskan aku. 2 tahun lalu, beginilah cara kalian menyeretku ke kantor polisi. Masih mau menjualku seperti ini. Manajer Zhang mau menikahimu dan memberi mahar 1 juta karena dia merendahkanmu. Kau wanita bermoral rendah. Hak apa kau memilih suami? Jika dipaksa lagi, aku akan bunuh diri. Bahkan mati pun kau jadi hantu milikku. Ikut aku, jangan tunda pertemuan Nona Kiao dan Tuan Shen. Cepat pergi. Yue suka merah, beli semua mobil merah di kota isi bagasi mobil kedua dengan semua kunci mobil itu. Lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa? Tuan Shen beli semua mobil sport merah sebagai mahar. Senilai 1 juta. Luar biasa. Kita jadi kaya. Tolong saya, Paman telepon polisi. Bibi, kumohon tolong saya, tolong telepon polisi. Tak ada yang menolongmu. Siapa yang bisa telepon polisi? Putri, apa kau tidak malu berteriak? Kaulah yang akan mengacaukannya. Kubunuh kau. Lepaskan, pergi. Ayo kita pergi dari tempat ini sekarang juga. Lepaskan aku. Oh, astaga, apa ini? Dia membeli semua villa terbaik sebagai hadiah mahar yang luar biasa. Ini bernilai $1 miliar. 1 miliar, wow. Aku tahu Maya ditakdirkan untuk kekayaan besar. Lihat, cicilan terlalu berat. Apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa, menikahkan Putri. Ayo makan permen di hari bahagia ini.
Pria sepertiku ini tidak akan ada masalah nantinya. Kenapa kau pura-pura suci di depanku sekarang? Pria liar mana yang kau kencani tadi malam? Apa salahku sehingga kau berani bertindak begini padaku? Mimpi saja. Meskipun aku mati, aku tidak akan menikahimu. Tak menghargai kebaikan, kau akan dihukum. Kamar pengantin ini kurasmikan hari ini. Lepas! Kumohon lepaskan aku dari sini sekarang juga. Aku tidak mau ada di sini. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Lalu mengapa kau melakukan ini? Tuan, bisakah kau mau menikahiku dan membantuku? Hidupku ini sungguh benar-benar tanpa harapan lagi. Kumohon, lepaskan aku dari sini. Aku bilang lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Hentikan, jangan sentuh wanitaku. Tuan Bima di sini datang melamaku. Cepat rapikan rambutmu. Tidak, saya akan meletakkannya. Apapun yang kulakukan Tuan Bima pasti suka. Tuan Bima, Abish Amasino Tawad. Singkirkan dia untukku. Patahkan tangan dan kakinya. Apa kesalahanku ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Oh, Tuan Bima. Ya itu saya. Tentang saya. Sumpah, apa Anda salah orang? Aku yang kau nikahi. Jadi kau ini siapa? Beraninya menandingiku? Apakah Tuan Bima akan kesulitan untuk menikahi Putris? Tentu saja. Tidak mungkin. Zek Putri, kau rubah betina. Tuan Bima itu priaku. Beraninya kau rayu dia? Tidak. Sentuh wanitaku, kau cari mati. Dia kesini bantu aku. Namun, mengapa justru Anda yang harus melakukan ini? Bagaimana bisa pukul aku? Apa Anda tidak menyukai kau? Ich wette die Tag. Tuan Bima selalu menyukai Nona Putri. Begitukah? Tidak mungkin. Maya, benar? Bukankah kau selalu merasa hebat? Sekarang kau tidak terlihat hebat lagi. Putri, apa hakmu mengatakan itu? Oh, sekarang aku paham. Tuan Bima pasti telah tertipu olehmu. Ya, Tuan Bima. Apapun yang Putri katakan, jangan percaya. Maya kami sangat baik, cerdas, ramah. Tak seperti Putri ini, dia tak mampu. Dan dia baru saja keluar dari penjara. Sepertinya keluarga Harjo sudah tidak ingin ada lagi. Pertanyakan keputusanku? Tak berani. Saya tak setuju dengan Tuan Bima. Apa kurangnya yang saya? Karena Anda memilih dia. Aku tak mau jawab pertanyaan bodoh itu. Sejauh pandangan. Aku suka semua. Dek Putri. Ayo cepat.
Kita mau pergi kemana? Ke rumah kita. Pulanglah. Anda berjanji akan memberiku sebuah rumah. Ku beri rumah. Bukan hanya lindung dari badai. Hangat dan nyaman. Itu semua. Maukah kau menikahiku? Tentu saja. Namaku Bima. Aku ingin menikahi Putri. Nona Putri. Maukah kau nikah? Baik, aku mau. Jika kau ingin melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Sekarang kembalikan barang nenekku padaku. Apa ada yang berani mencuri barangmu? Kenapa bisa? Ini semua salah paham. Yue tetap anak baik kita, kan? Aku tahu isi hati kalian. Bagaimana perlakukanmu dulu padaku? Jangan kira belum terlambat untuk basa-basi. Tapi kau tetap anak kami, kan? Aku sudah menjalani hukuman penjara 2 tahun untuknya. Aku sudah membalas budi sebagai anak. Tuan Shen, aku pulang ambil koper dulu. Hei, kapan istriku harus lakukan sendiri? Hai Tuan Shen, Yue bisa menikah denganmu, kami bisa tenang, kita akan jadi saudara. Hahaha. Jika Yue anggap kau ayah, kita saudara. Tapi coba tanya dia mau mengakuimu. Minggir. Mas kawin untuk Yue sudah ada di bagasi. Nilainya 100 juta. Kalau mau kejar mobil ini. Kalau bisa kejar semuanya untukmu. Kalau tidak semuanya untuk Yue. Kok terdengar familiar ya? Wah, Aku berkhayal suatu hari, cinta sejatiku akan datang membawa gaun pengantin panjang dengan ekor panjang nan megah. Lalu ia menciumku dan memakaikan gaunnya padaku, memasang kerudung menggendongku, lalu mengantarku ke mobil. Yue. Apa mereka benar-benar kejar mobil? Kenapa aku merasa seperti sedang mimpi? Benar sekali. Biarkan orang tuaku kejar dan teriak dari belakang. Mas kawin, tunggu aku. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bagaimana hidup tanpamu? Yue. Aku akhirnya kabur dari keluarga ini, sangat menyenangkan. Terima kasih, Tenshin. Walau tak tahu kenapa kau menikahiku. Tapi terima kasih banyak. Kau tak tahu alasannya. Harusnya aku tahu. Apa dia tidak ingat kejadian semalam? Dia anggap itu mimpi, sedang aku serius menyikapinya. Tamat sudah. Harus bagaimana ini? Hubungan Yue dengan kita buruk. TN, Shen pasti tak akan bantu kita. Bisa-bisa malah dijebak. Harus bagaimana? Serahkan padaku. Halo Senior Zihao. Aku temukan Yue. Aku kasih tahu lokasinya. Kau bisa cari dia sekarang.
Chao Yue, aku tak akan buatmu bahagia. Kemarilah. Aku binatang apa? Apa aku akan makan orang? Tidak. Lalu kenapa kau takut padaku? Kau tak bahagia menikahiku? Tuan Shen, bisa kutanyakan beberapa hal? Silakan. Aku tidak lulus kuliah. Keluargaku pun tidak menyukaiku. Ini tak bantu karier atau statusmu. Aku menikahimu. Aku tidak cari asisten. Tapi aku bukan perawan. Chao Yue, aku satu-satunya lelaki. Aku paham maksudmu. Chao Yue, kau hanya bisa milikku sendiri, kau paham? Lihat kondisinya, pasti dia ketakutan. Tunggu beberapa hari. Lalu ku beritahu aku pria semalam. Aku juga pernah masuk penjara. Kau juga tak keberatan? Chao Yue, kaulah satu-satunya wanita di hidupku. Sejak kupilih kau, takkan kuragu penampilanmu. Kerelaan dan kekecewaan yang kau alami sebelumnya akan kubalas satu persatu. Kau percaya aku tidak bersalah? Ya, aku percaya padamu. Tuan Shen, saya pastikan saya pasti akan menjadi istri Anda, mengerti dan menerima Anda, setia pada Anda, merawatmu dengan baik. Di mana kamarku? Aku akan taruh koper dulu. Nona Chiao, suamimu masih muda dan kuat. Kita baru saja menikah. Tak boleh tidur terpisah. Tapi kita belum punya sertifikat. Besok kita akan urus sertifikatnya. Bagaimana kau tahu isi pikiranku? Nona kecil, pikiranmu tergambar jelas di wajahmu. Ayo ke kamar untuk menyiapkan barangmu. Tuan Shen, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jika kau bergerak lagi, aku akan pukul pantatmu. Masuklah dan siapkan barangmu dulu. Saya tak ada yang perlu dikemas. Semua sudah di koper. Jangan diambil. Jangan keluarkan. Orang tua angkat saya bilang, aku cuma menumpang. Aku bisa dipanggil pulang. Lebih mudah membawa koper seperti ini. Pindahkan villa Cheng Yutai ke Putri. Sekarang juga. Mulai sekarang kamu adalah pemilik villa ini. Tidak, saya tidak bisa. Ini terlalu mahal. Putri, villa ini milikmu. Seserahan 600 juta di mobil cadangan milikmu. Kau tahu, kan? 600 juta. Sekarang keluarkan pakaianmu dan gantung.
Tuan Bima. Saya itu Sebut suami. baik tentu. Bagaimana? Benar begitu? Apakah kamu masih menginginkannya? Meninggalkan kekacauan ini padaku. Jangan takut. Ini saya ini. Ini milikku. Nak, kamu harus banyak makan. Harus lebih tinggi sedikit untuk jemur baju. Aku sudah 20 tahun. Tidak akan tambah tinggi lagi. Tidak masalah mau tinggi atau tidak. Yang penting bagian yang harus tumbuh sudah berkembang. Berengsek kamu. Masih langka melihatnya semangat seperti ini. Tuan Shen tidak terlihat menyeramkan. Ini yang ditinggal pria tadi malam. Mesum. Kenapa bel berbunyi dari luar? Halo, halo? Kau, Urusan kecil seperti ini bisa kau tangani sendiri. itu cuma kebetulan. Tian Shen. Masa iya dia pria semalam? Ada apa? Tak apa, aku mau mandi dulu. Tidak. Kau harus setuju. Tin Sheng, aku ditipu orang semalam. Aku tak tahu dengan siapa aku berhubungan. Kau takut? Meski tak kuingat. Tapi itu seperti mimpi buruk bagiku.
Teh yang kau beri kemarin ternyata dibius. Mustahil, aku tidak melakukannya. Mungkinkah ini bukan perbuatannya? Aku salah paham padanya. Aku tahu ini salahku. Tapi aku benar-benar ketakutan. Bisa beri aku waktu lagi? UEL. Besok kita urus akta nikah ya. Hari ini aku akan mengurus akta nikah dengan Tian Shen. Silakan masuk. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi. Nyonya, ini gaun yang disiapkan Tuan Shen untuk Anda. Cantik sekali. Kami akan merias Anda. Tak perlu, aku bisa sendiri, tinggalkan saja di sini. Terima kasih. Wah, Nyonya, Anda sangat cantik. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Shen? Kemana dia pergi? Tuan Shen meminta Anda menunggunya di taman depan kantor catatan sipil. Seandainya aku tidak berhubungan dengan pria itu, apakah semuanya akan berbeda? Aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Senior, Kemana saja kamu? Aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Apa kabarmu selama 2 tahun ini? 2 tahun ini, aku... Tahukah kamu, aku sangat merindukanmu. Lepaskan dia. Dan, Shen, ini bukan seperti yang Anda kira saya. Paman 3. Kenapa kau memeluk Yue? Jelaskan padanya kenapa aku memelukmu. Kakak kelas, saya dan Tian Shen. Hari ini suami saya dan saya menikah. Apa? Yue, kau baru 20 tahun, dan dia pamanku yang ketiga. Saya... Yue, katakan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Apa paman ketigaku memaksamu? Kesulitan apa yang kau hadapi? Tolong beritahu aku bisa membantumu menyelesaikannya. Saya rela. Yue, kau sangat berbakat. Anda jadi panutan semua guru, teman, dan alumni. Semua orang akan memandangmu. Betapa gemilang masa depanmu nanti. Kau bisa jadi ilmuwan ternama dunia, atau pengusaha sukses. Kenapa menikahi paman ketigaku di usia muda? Shen Zihao, tutup mulutmu. Aku tak mengerti apa yang kau lihat dari paman ketigaku. Dia punya uang dan status. Itu tidak benar. Lalu apalagi? Kau bilang sebelumnya, aku juga marga Shen, kau mau uang, aku punya Nantam. Shen Zihao, berani sekali kau bicara pada bibi ketigamu. Tante tega. Minta maaf pada tantemu. Jadi kau sudah 2 tahun di luar negeri? Tak bisa bedakan siapa pemimpin keluarga Shen ya? Minta maaf padanya. Chow Yue. Maaf.
Aku tak seharusnya membentakmu, tapi aku sangat kecewa padamu. Maaf. Maaf. Shen Zihao, kau kemana saja 2 tahun terakhir? Aku sedang kuliah di luar negeri. Dia hilang kontak. Aku tak bisa menghubunginya. Anak emas yang sombong tiba-tiba menghilang. Kau hanya bertanya ke keluarga Shen. Apa mereka memberitahumu, dia punya rencana hidup lain, dan dia tak menyukaimu lagi. Kau kabur ke luar negeri saat sedih. Tak pernah mencarinya lagi. Benar? Kau marah karena apa? Sudah 10 tahun kau kenal dia. Takkah kau tahu keluarganya memperlakukannya buruk? Kenapa dia tiba-tiba berhenti kuliah? Kenapa dia pergi tiba-tiba? Kenapa dia menghilang mendadak? Kenapa dia tiba-tiba menikahiku? Kau tak pernah cari kebenaran. Kau hanya lihat yang kau mau lihat, lalu kau menebak dengan jahat. Shen Zihao, aku beritahu, di mana kau kehilangan. Karena paman ketigamu, aku bertarung dan merebut. Ayo pergi. Akta nikah. Jangan lakukan itu, Putri. Jangan ambil akta. Wahai kakak, Putri, saya tak pernah bilang suka padamu. maaf, maksudmu apa? Kamu menyukaiku? Ya, saya sangat menyukaimu. Katamu tak cinta. Jadi kutunggu kau. Jangan pilih. Pilih saya ya. Apa yang Faris lakukan? Tidak. Peduli dia. Ayah hanya berteman baik dengannya. Dia banyak membantuku. Jadi bisakah kau berjanji untuk tidak menyakitinya? Kau dengar? Hanya teman biasa? Teman biasa? Tak percaya. Keluar dengan pria lain. Jangan lagi. Saya mengerti. Wahai kakak, beri semangat ibadah yang menyutaiku. Tapi kita tidak cocok. Tidak cocok? Hei Faris, sini saja. Coba pikirkan itu. Mengapa kamu bisa kalah? Dia tidak bahagia sejak tadi. Tuan Shen, jika ingin mempertimbangkan lagi Kau menyesal? Kau tahu Shen Zihao menyukaimu. Jadi kau pilih dia? Tidak. Kurasa kau belum cukup mengenalku. Aku punya banyak kekurangan. Masih ada aib yang kubawa. Aku tak pantas untukmu. Kekuranganmu memang banyak. Kurus dan kecil. Seluruh tubuhmu kurus. Penakut dan mudah takut. Tak bisa bertengkar atau melawan. Dibully orang, kenapa tak tarik rambut dan lawan? Bukan salahmu, tapi kau malah buru-buru minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Aku tidak seburuk itu. Tapi aku tak bisa lawan banyak orang sendirian. Dan bagaimana ku tahu orang tua kandung akan menjerumuskanku? Kau terlahir punya segalanya. Bagaimana kau tahu tentang kami? Kami saja sulit makan tiap hari. Seberat apa hidup untuk kami? Aku tak mau bicara omong kosong. Tuan Shen, sedang apa kau? Lepaskan aku! Yao Yue. Ingat kau wanita milikku, tak akan kau terluka lagi. Ayo urus surat nikah dulu. Oke. Pengantin berdekatan dan tersenyum. Oke. 1, 2, 3. Selamat menikah. Aku benar-benar menikah. Tuan Sean masih marah?
Aku marah. Kau tua bangka, pelit sekali. Orang tua. Oh, aku salah. Minta maaf tak ada gunanya. Satu-satunya cara lawan orang sepertimu adalah... Apa? Pertengkaran suami istri cepat reda. Kau mesum? Aku ada operasi lagi siang ini. Aku surat sopir antar kamu pulang dulu. Kamu ada operasi lagi, tapi masih sempat urus surat nikah. Sebenarnya tak perlu terburu-buru. Aku tidak terburu-buru, hanya bekerja terorganisir dan terencana. Tak mau menunda pekerjaan hari ini. Oh, Kau Yue. Ini untukmu. apa ini? Indahnya cincin ini. Ini untukku? Ya, Sangat cantik. lihat wajah polosmu seolah tak pernah lihat dunia. Memang belum pernah lihat dunia. Jadi kedepannya akan kubawa kau lihat dunia tiap hari. Terima kasih. Tuan Shen, ini hadiah pertama yang kuterima. Ini hadiah terbaik. Sangat indah, sangat cocok. Seperti dibuat khusus untukku. Kau Yue. Kalau gitu harus dengar suami, jangan dilepas seumur hidup. Baik, tak akan kulepas, akan kubawa sampai ke liang kubur. Ini adalah menantu perempuan saya. Cantik sekali, manis sekali. Gadis yang baik. Dia ternyata menikah dengan Shen Yuzhou. Sayang sekali. Nyonya. Ups, Nyonya. Jangan sentuh benda tajam. Masa pakai cimas para mana, Rizka? Tanganmu. Ini Kim, yang arana munggis skill terluka marah, handbridge. Saya hanya memotong sayur. Sudah biasa saya lakukan. Omong-omong, Nek, siapa Anda? Saya adalah keluarga sini. Kepala rumah tangga. Saya kepala rumah tangga di sini. Halo, Nek, kepala rumah tangga. Oke. Kamu juga menikah dengan keluarga Shen, berhenti lakukan ini. Tidak apa-apa, Nek. Tuan Shen memberiku tempat tinggal. Makanan yang layak. Ada pekerjaan yang bisa kulakukan. Aku rela melakukannya. Masih memanggilnya Tuan Shen padahal sudah menikah. Terlalu formal, panggil dia suami gadis baik. Nek, aku baru datang dan belum tahu apa-apa. Jika aku membuat tidak nyaman, tolong beritahu aku. Kamu baik, kami semua menyukaimu. Orang lain menyukaiku sangat menyenangkan. Terima kasih, Nek. Nek, biar aku yang buka pintu. Kamu. Xiao Shanshan, apa yang kamu lakukan? Ini bukan rumahmu. Haha, lucu sekali ini rumahmu. Segera alihkan Villa Kyong Yutai atas nama Kiao Yue sekarang juga. Ya, ini milikku. Xiao Yue, jangan bermimpi mustahil Tuan Shen menyukaimu. Terakhir kencan buta dengannya, kamu juga ada. Kau tahu betapa dia tertarik padaku. Lihat dirimu. Lihat aku lagi. Orang bijak pasti tahu kok pendidik. Tuan Shen hanya membuatmu pemicu cemburu, mustahil dia mengizinkanmu tinggal di sini. Kurasa barangmu masih di kamar tamu. Kamu.
Tidak di sini. Pasti di lantai atas. Xiao Shanshan. Xiao Shanshan, kamu sudah cukup membuat masalah? Oh, begitu. Pasti di sini. Sini nggak? Bagaimana bisa tidak ada? Karena urusan nyonya rumah keluarga Shen tentu saja di kamar utama. Dia sang nyonya rumah. Xiao Yue, aku mengerti. Kamu yang menaruh bajumu diam-diam saat Tuan Shen tengah. Kamu kurang ajar. Kiraku kau sama sepertiku. Aku bertaruh denganmu. Permisi kasih Haoji, kau akan bisik. Lalu aku akan pindah ke sini. Maka engkau akan kecewa. Villa ini sudah dialihkan ke nyonya keluarga Shen atas nama Yue Ye. Aku tak percaya. Shenya tidak dekat dengan wanita. Mungkin dia begitu baik padanya. Tentu saja Yue kami sangat menawan. Xiao Yue, aku meremehkanmu. Tapi meski kau bisa membujuk Tuan Shen membuatnya memberimu barang-barang ini, mustahil dia mau menikahimu. Apalagi mendapat surat nikah bersamamu. Kenapa kau yakin dia tak akan menikahiku? Kau wanita tak tamat kuliah dan pernah di penjara, itu hanya akan menodai Tuan Shen. Dia hanya melihatmu cantik. Boleh main-main denganmu. Mungkin dia... Lihat apa ini? Bisa kau baca jelas kata ini? Kau tidak buta kan? Kau yang bacakan nama pengantin pria Shen Yuzhou. Tulisan ini agak rumit, tapi pasti ku baca dengan benar, kan? Nama pengantin wanita sederhana Xiao Yue, kan? Nenek tua bangka, kau hanya pelayan berani-beraninya. Kau bicara seperti itu padaku. Xiao Shanshan, kenapa dorong nenek? Memang kenapa kalau aku dorong? Xiao Yue, Kau mengandalkan statusmu sebagai istri Tuan Shen. berani-beraninya melawanku. Meski kau sudah menikahinya, dia bisa menceraikanmu. Di keluarga Shen hanya ada janda, bukan perceraian. Bukan urusanmu bicara. Xiao Shanshan, sudah cukup keributanmu? Pergi sekarang juga atau kuhubungi satpam? Haha, beraninya. Apa yang bisa kau lakukan? Dari kecil sampai besar, hanya aku yang mengganggumu, entah ku gebuk atau ku hardik. Bahkan jika ku potong dagingmu jika terjadi sesuatu padaku. Ayah ibu masih membalas. Kau tak tahu cara bertengkar orang lain menindasmu. Kenapa tak cabut rambut mereka dan melawan? Bukan salahmu, tapi kau malah minta maaf. Mengapa kau minta maaf? Aku wanita Tuan Shen. Sekarang pun tetap sama. Aku tak bisa mempermalukannya. Ayo, pukul lebih keras, cabut rambutnya, pukul sampai mati, ayo. Sudah lama ingin memukulmu. Pukul dia. Semangat, Yue. Yusuf, tolong periksa kondisi Yue. Xiao Shanshan melukai Yue. Lukanya parah. Jangan lebay. Dr. Shen, saya tak ingin ganggu kerja Anda. Saya hanya... Selama jam kerja, jangan bahas urusan pribadi. Dia marah. Marah karena saya bertengkar dengan Xiao Shanshan dan mengganggu kerjanya. Pasien harap keluar istirahat medis dulu. Tidak, saya yang urus. Nama. Kamu kenapa? Kamu tak tahu namanya. Keluarga pasien harap keluar. Jangan ganggu saya. Kamu. Xiao Yue. Nama saya Xiao Yue. ...20 tahun. Tuan Shen, seberapa marah Anda? Status perkawinan. Tahukah Anda? Jawab pertanyaan saya dengan baik. Sudah menikah, saya sudah menikah.
Pagi tadi baru saja menikah. Lihat, ini cincin pernikahan. Kamu kenapa? Saya sebenarnya tidak apa-apa. Saya cuman... Dia terluka-luka parah di bagian pinggang. Ini. Ayo cepat. Tolong periksa. Di mana? Saya benar-benar baik-baik. Banyak orang di sini. Atau di sana? Apa yang membuatmu merasa tidak enak? Begitu banyak dokter dan perawat wanita yang merayunya satu demi satu. Dia tidak pernah melirik mereka sekalipun. Ya, dia selalu pakai sarung tangan saat bekerja Dr. Shen yang biasanya hemat bicara. Apa dia melecehkan pasien wanita? Ternyata Dr. Shen sangat liar. Tuan Shen sangat lembut saat memakai jas putih. Sangat berbeda dengan saat pakai jas. Dan aroma ini. Kenapa terasa sangat familiar? Seperti pria tadi malam. Nyonya Shen, kamu harus mengendalikan nafsumu pada tubuhku. Ini jam kerja. Aku tidak. Apa yang membuatmu merasa tidak enak? Aku benar-benar tidak terluka. Hanya saja Kyo Shen datang memprovokasi hari itu. Dia mendorong nenek rumah tangga. Jadi aku marah dan... Tapi bukan aku yang terluka. Nenek rumah tangga? Haha. Keluarlah dulu. Nenek tadi adalah nenekku sendiri. Apa dia nenekmu? Kenapa... Jin, Shen, kenapa tubuhmu begitu panas? Apa engkau sakit? Mau periksa ke dokter? Tidak, aku dokter. Lalu mau periksa sendiri? Pernah dengar peribahasa? Peribahasa apa? Dokter tak bisa obati penyakitnya sendiri. Benarkah? Suhu tubuhku tidak panas melainkan nafsuku. Apa itu nafsu? Sebentuk penyakit yang sulit diobati. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa menolongku. Siapa? Dr. Shen, kita di rumah sakit. Jadi kita bisa lakukan asal tidak di rumah sakit. Kenapa kau salah paham ucapanku? Ada apa? Aku baik-baik saja. Siapa berani ganggu istriku, bersiaplah mati. Kita mau kemana? Aku akan membalaskan dendammu. Jangan lebay. Dr. Shen, lihat baik-baik lukaku dong. Diam. Halo, Nyonya majikanku. Tuan mau bawa Nyonya kemana? Istriku disakiti orang. Akan kubalas dendamnya. Siapa berani sakiti Nyonya? Dia sudah nggak mau hidup. Tuan jomblo 30 tahun lamanya. Susah cari istri. Bantu Nyonya balas dendam. Aku nggak apa-apa. Akhirnya Tuan Shen datang. Kemarin aku cari Tuan ke rumah. Akhirnya Chow Yue pukuli aku. Dia lukaimu pakai tangan mana? Tuan Shen mau balas dendam untukku. Bilang, Waktu itu situasinya kacau. Aku juga lupa. Kalau gitu hancurkan kedua tangannya. Kau sakiti Nyonya, Tuan kan? Kubereskan kalian. Jangan neko-neko. Jangan neko-neko. Tuan Sheng, jelas-jelas aku yang terluka. Lihat aku. Dia pukuli aku begini. Lihat aja rambutnya rapi begini. Nyonya memang jago. Tuan Shen, apa Anda salah paham? Apa kesalahan saya? Jelas yang Anda menyukai saya. Ini Chow Yue wanita yang pernah dipenjara. Dia besar di pedesaan. Pendidikannya rendah.
Mana pantas dia untuk Anda? Tuan Shen, saya akan merawat Anda. Kenapa masih berlambat-lambat? Cepat patahkan tangannya. Iya. Lepaskan aku, engkau bajingan. Lepaskan aku. Tuan Shen, apa kesalahan yang kulakukan? Ini sudah keterlaluan, cukup buat dia ketakutan saja. Kau lihat dia menghargai. Orang seperti ini harus diberi pelajaran tegas sekarang. Kalau tidak, dia akan anggap menggertakmu sebagai hal biasa. Dia benar-benar anggap gangguanku hal biasa? Lepaskan aku. Shen Yuzhou, orang tua kandungku sudah ditemukan. Mereka keluarga kaya dari klan Cui. Mereka takkan membiarkanmu. Keluarga Cui, Memang berpengaruh, tapi tak sekuat keluarga Shen. sudah bicara omong kosong, potong. Aduh, Ini agak keterlaluan. Beri dia pelajaran saja, tak perlu potong tangannya. Sakitkan wanitaku? Memotong tangannya terlalu mudah. Aku baik-baik, lukanya hampir sembuh. Apa saranmu? Beri dia pelajaran saja. Baik. Kalau begitu potong lengannya. Darang. Kau potong tangannya? Tak masalah. Tolong. Tolong. Xiao Shanshan, hari ini kulepas kau demi menghormati Yue Yue. Jika ada kesempatan berikutnya, kau tahu akibatnya. Sepanjang hidupku, ini pertama kali ada yang mau membelaku seperti ini. Tuan mau melepasmu, kami tak akan melepaskanmu. Berani ganggu istri tuanku, bunuh dia. Bunuh! Omong-omong, penyakit nafsu itu apa? Nyonya, hamba berani bertanya penyakit yang tuan sebut tadi. Dia tak akan tertular, kan? Nyonya terlalu polos, pasti akan dimakan tuanku. Benarkah? Tentu saja. Nyonya, bagaimana kalau setelah pulang nanti ambil pulpen, tulis Lu, di kiri tulis ST di kanan. Gabungannya jadi penyakit tuanku. Kerjamu terlalu santai, masih sempat mengobrol ngalor ngidul. Aku mau kerja. Lu. ST. Oh, aku paham. Kau. Alasan Tinshin menikahi saya adalah hanya untuk punya anak. Kenapa kau tidak tidur? Maksudmu mengantuk? Apa tidak nyaman? Tidak. Tianshan. Begitu ya. Orang sepertimu pasti tidak suka padaku. Apa kau menikahiku hanya untuk punya anak? Kau ini gadis kecil. Tiba-tiba bicara belak-belakan. Aku bisa melakukannya. Apa yang kau lakukan? Bukankah harus lepas baju untuk punya bayi? Siapa yang bilang begitu? Kenakan bajumu. Jangan perlakukan dirimu seperti ini lagi. Tinshin.
Kau jelas menganggapku kotor. Apa omongan tidak jelas ini? Aku hanya pernah sekali berhubungan seks. UR, aku akui pernah punya pikiran buruk tentangmu. Tapi aku pasti tidak akan memanfaatkan kesulitanmu kali ini. Akan kubuat kau rela menyerahkan dirimu padaku. Ada apa? Apa aku salah bicara? Membuatmu tidak nyaman? Tidak, bukan itu. Aku hanya berpikir seandainya malam itu aku tidak berhubungan dengan pria asing itu. Akankah semuanya berbeda? Kau masih memikirkan itu? Lalu jika pria itu tiba-tiba muncul di hadapanmu? Tidak, aku tidak mau bertemu dia. Where? Dia jelas memanfaatkan kesulitan orang lain aku dibius. Dia tidak. Dia bisa mengantarku ke rumah sakit, dia bisa meninggalkanku di kamar mandi. Tapi Dia tidak tahu kau tidak rela. aku tahu tidak boleh menyalahkannya. Lalu kenapa? Semua kejadian aneh ini menimpaku. UR, tidak, aku janji padamu, tidak akan ada hal buruk lagi ke depan. Tunggu beberapa hari, akan kubantu membersihkan namamu. Kau bisa lakukan apapun yang kau mau, saat itu nanti aku akan. Apa yang akan kau lakukan? Aku juga akan mengaku satu hal padamu, terserah kau mau memaafkan atau tidak. Anjing baik tak akan menghalangi. Xiao Yue, kau hanya bisa mengejek orang lain. Mulai sekarang lihat aku, kau harus tunduk karena aku sekarang sudah menjadi Nona Cui yang terhormat. Kapanpun aku mau, aku bisa minta orang tuaku merundingkan pernikahan di klan Shen. Dia pasti akan menceraikanmu dan menikahiku. Benarkah? Kau datang hari ini hanya ingin kucucuri selamat? Tidak juga. Orang tua kandungku menyiapkan pesta megah untukku. Para tokoh bisnis dan politik akan hadir. Shen Yuzhou juga akan datang. Dan aku ingin mengundangmu. Undang aku? Kau tak boleh menolak. Ini momen terbahagiaku jika kau tak datang. Maka kebahagiaanku akan kurang sempurna. Mengapa harus kutolak? Baguslah. Ini gaun yang kusiapkan untukmu. Tenang, aku akan datang dengan gaun ini. Xiao Yue, kau benar-benar berubah. Tentu aku bukan lagi Xiao Yue yang kau tindas. Aku akan ambil kembali yang jadi hakku. Haha, ambil kembali? Bagaimana cara mengambilnya? Lewat rayuan paman dan keponakan itu. Cao Shanshan. Jangan ganggu Yue. Senior, aku tak ganggu dia. Yang menggoda dia adalah paman ketigamu, Shen Yuzhou. Apa katamu? Bener kan Xiao Yue? Cepat beritahu senior. Kau mabuk obat? Hingga masuk kamar Shen Yuzhou. Lalu berhubungan intim dengannya hingga harus menikahinya. Apa? Aku mabuk hingga masuk kamar Shen Yuzhou? Itu kenapa kamu tidak tahu? Dia tidak memberitahumu? Benarkah? Yue kamu menikahi paman ketigaku karena ini. Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak. Itu tidak mungkin. Cao Shanshan, kamu membohongiku. Apa yang kukatakan benar? Kamu bisa tanya Shen Yuzhou. Dia takkan bohong lagi padamu, kan? Ya, senior. Ku rasa kau tahu. Sebenarnya Xiao Yue menyukaimu. Dia punya buku harian yang tebal. Semua tentangmu. Jika tak percaya, lihat sendiri. Benarkah itu, Tuan Shen? Yue, apa ini buku harianmu?
Kamu menyukaiku. Kamu benar-benar menyukaiku. Senior, kembalikan buku harian itu padaku. Aku tidak keberatan. Aku tak keberatan kau cerai paman ketika ku tetaplah di sisiku. Yue, aku mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Senior, ini bukan seperti yang kau kira. Jangan menjauhiku karena prasangka duniawi itu. Kenapa memilih yang menyakitimu? Mengapa tak memilihku? Shen Xiao, lepaskan dia. Aku sudah tahu semua kebenarannya. Orang yang Yue suka bukan kamu. Shen Xiao, Ini buku catatan Yue. Di semua bayangan masa depannya selalu ada aku. Pasanganku harus punya mobil mewah, memakaikan gaun pengantin ke aku, memasang jilbab pengantin, lamar aku dengan mas kawin banyak. jadi itu yang Shen Zihao harus lakukan. Lihat. Shen Zihao, ini buku harian Yue. Ini privasinya. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya. Shen Yuzhou, malam itu orang di kamarku adalah kamu. Bicara. Apakah kamu? Asal kamu bilang bukan kamu, aku... Ya, aku... Kenapa tak bilang dari dulu? Aku mau kasih tahu 2 hari lagi. Kau lihat aku dipermainkan? Kau dengar aku cerita semua ketakutan. Kau anggap ini lucu ya? Tidak. Kenapa kira begitu? Lalu kenapa kau nikahi aku? Kau kecanduan tidur sama aku. Kau pikir aku hebat waktu itu? Atau kau pikir... Karena aku suka kamu. Karena aku menyukaimu. Kau Yue. Karena aku menyukaimu, aku ingin menikahimu. Kenapa masih menggodaku? Kamu hanya melihatku sekali. Kau Yue. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Jangan teriak padanya. Shen Zihao, sebaiknya kau pergi dari sini. Atau aku tak tahu cara memukulmu nanti. Demi Yue, meski kau pukul sampai mati, aku tak akan menyerah lagi. Kau... Shen Yuzhou. Tidak, Tuan Shen. Kita bercerai saja. Apa? Ku bilang, kita bercerai saja. Aku tak mau bersama pembohong. Kenapa? Karena Shen Zihao sudah kembali. Karena dia kembali, kau tak sabar kembali padanya. Silakan berpikir semaumu. Aku bukan mainanmu. Aku tak mau jadi mainanmu. Ya Yue. Kau benar-benar telah memikirkannya. Ya. Aku sudah berpikir jernih. Ayo kita bercerai. Keputusanmu benar sekali. Dia bukan untukmu. Sinya. Aku ingin sendiri. Jangan ikuti aku. Kali ini aku harus memilih untuk diriku. Ini Kiao Yue.
Kenapa dia masih berani datang ke sini? Bukankah dia baru bebas dari penjara? Gaun yang dia pakai ini. Apa ini gaun legendaris Starry Sky? Starry Sky, benarkah? Katanya prosesnya dari naskah, kain, potongan sampai aksesoris dibuat 24 ahli terbaik dunia. Cuma ada satu di dunia, nilainya lebih dari 100 juta. Starry Sky. Starry Sky beneran? Aku tak pernah menyangka masih bisa lihat lagi seumur hidup. Ada masalah dengan gaun ini, Pak. Begini ceritanya. Saya pernah turut membuat gaun ini kemudian lelang dengan harga fantastis. Tak pernah kulihat lagi. Ini bisa melihatnya lagi. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Saya terlalu excited, mohon dimaafkan. Apa gaun ini benar semahal itu? Tentu saja. Biar saya beri perumpamaan. Ini seperti diva di dunia fashion. Diva? Aku tahu. Ku ingin tahu cara dapatnya. Hadiah dari orang penting. Qiao Yueyue, kenapa kau pakai gaun yang sama dengan Shanshan? Mana mungkin ada 2 gaun langit berbintang. Ini yang ada satu. Qiao Yueyue, hari ini adalah pesta Shanshan. Ini hari spesialnya. Kau pikir bisa mencuri perhatiannya dengan memakai gaun langit berbintang palsu? Mimpi saja, jangan. Gaun langit berbintang asli sudah dibeli Nyonya Cui dan diberikan ke Shanshan. Yue, meski kita tak sedara, aku selalu menganggapmu sebagai saudari. Emang ngapa kau gak melakukan ini? Qiao Yueyue benar-benar bodoh dan jahat seperti kabar burung. Bertahun-tahun Shanshan tinggal di keluarga Xiao tapi sering diperlakukan semena-mena. Syukurlah dia akhirnya bertemu orang tua kandungnya. Qiao Shanshan, rupanya ini tujuanmu memberikanku gaun itu. Aku dengan tulus mengundangmu. Sebenarnya, jika engkau memang tak punya gaun pantas dan ingin memakai gaun langit berbintang ini, kau bisa bicara padaku, pasti akan kuberikan. Mengapa malah diam-diam beli imitasi? Bagaimana kau bisa yakin ini gaun imitasi? Karena yang kupakai ini Dibeli ibu kandungku Nyonya Cui khusus untukku. pasti asli. Mana yang asli dan mana yang palsu? Kalau begitu tolong beritahu Tuan Wei setelah uji. Suamiku, Senang kau masih memanggilku begitu. aku cuma panggil begitu. Senang Tuan Shen bisa datang. Aku bukan datang untukmu. Tuan Wei, gaun langit berbintang ini satu-satunya. Sekarang ada yang pakai tiruan ke pesta. Pastikan kamu periksa sendiri dan temukan yang asli. Barang berharga seperti ini tak boleh ada tiruan disimpan. Tuan Wei terlibat dalam pembuatan gaun ini. Tuan yang bisa bedakan asli palsu. Pasti tak ada yang meragukan. Karyaku. Cukup kulihat sekilas, aku langsung tahu dibuatan. Lihat, kakak pembuat gaunnya sudah di sini. Kau tak bisa sembunyikan. Memang kau benar, palsu tak bisa disembunyikan. Kalau sudah tahu minta maaf, sekarang juga. Jika kau bilang meniru karena iri, aku bisa pura-pura lupakan. Tuan Wei, masih belum jelas mana yang asli. Mengapa aku harus minta maaf? Tidak mau minta maaf. Qiao Yueyue, sejak kecil kau jahat padaku. Sekarang aku sudah temukan orang tuaku ingin aku maafkan, tapi kau keras kepala, jangan salahkan aku. Apa maumu? Jika gaunmu palsu, kau harus berlutut minta maaf di sini, lalu jadi pelayanku 3 tahun. Layaniku makan, mandi, sampai cuci kaki. Dan Tuan Shen akan menikahiku. Kau yang harus siapkan ranjang pengantin, berani ucapkan selamat untuk pernikahanku. Kapan aku setuju menikahimu? Menganggap di situ. Xiao Shanshan. Sekarang kau begitu percaya diri jika nanti malah malu sendiri. Sudah pertimbangkan akibatnya? Dengar baik-baik. Jika hanya ada satu langit berbintang di dunia, pasti yang ini di tubuhku. Kalau begitu, minta Tuan Wei memverifikasi keasliannya. Jaga reputasiku. Tenang, ini kewajibanku.
Tuan Wei, bagaimana hasil appraisal? Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin? Tuan Wei, kau tak perlu heran. Berani saja sebutkan hasilnya. Ini dia. Aku paham maksud Tuan Wei. Yue, dulu sudah kukatakan jangan serakah akan hal yang bukan milikmu. Kumasukkan kau ke pesta meski pakai gaun murahan biasa kau beli. Itu lebih baik daripada palsuan ini. Kini kau harus mengaku kalah. Sujud dan minta maaf padaku. Sujudlah. Sujudlah. Jangan lupa beritahu teman-temanmu jangan main dengan Xiao Yue terlalu rendahan. Kau lihat aku berbuat jahat? Kenapa ikut menghinaku dengannya? Diam. Sebelum Tuan Wei menjelaskan kebenaran apa hakmu memfitnah Yue, apa ini yang diajarkan orang tuamu? Tuan Wei, tolong katakan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga yang kukenakan ini pasti asli. Tapi menurut penilaian saya, yang dikenakan Nona Xiao Yue ini adalah gaun langit berbintang asli. Bagaimana mungkin? Pasti pengacarmu salah. Saya tidak mungkin salah saat kami mendesain gaun langit berbintang. Bisa dibilang ini hasil jerih payah seumur hidup kami. Untuk gaya pemalsuan, saya bahkan membuat tanda di bagian belakang gaun. Dan tanda itu sama persis dengan gaun Nona Xiao Yue. Saya juga terkejut tadi. Nona Xiao ternyata memakai tiruan, makanya saya belum berkata apa-apa. Aku tak percaya, milikku yang asli, punyanya pasti palsu. Xiao Shanshan, kau tak percaya penilaian Tuan Wei? Oh, aku mengerti. Xiao Yue, kau pasti menukar gaunku. Mana mungkin orang hina sepertimu bisa beli gaun semewah ini? Di hadapanku, siapa berani bilang Yue miskin? Pria ini siapa engkau? Aku. Hari ini akan kukatakan siapakah aku. Aku Shen Yuzhou. Shen Yuzhou, orang terkaya di dunia. Dia orang terkaya di dunia. Hari ini saya hadir di acara keluarga Cui hanya ada satu tujuan, yaitu mengumumkan secara resmi saya akan menikahi wanita tercinta di dunia. Kita belum sampai di sana. Oh, Bima Kosmos. Apakah kau sudah tidak sabar mengumumkannya? Apakah Putri melihatnya? Itu adalah orang tua kandungku. Presiden dan istri grup Kusuma. Kedua setelah orang terkaya di dunia. Aku pasti akan bersinar terang dan memukau malam ini. Tentu saja kau akan bersinar terang. Aku akan segera mendesak Paman Sun. Bunda Kusuma, selanjutnya giliranmu mengumumkan ini. Halo semua, terima kasih telah meluangkan waktu dan berpartisipasi di pesta pengakuan putri yang diadakan oleh keluarga Kusuma. Kami bisa mengenali putri kami berkat bantuan Bima Kosmos. Ini kewajibanku. Kami sudah membahasnya. Akan menikahkan putri dengan Bima. Lalu bagaimana dengan Bima? Ya, aku sudah janji. Iya, aku bersedia menikahi putri Paman Kusuma. Tuan Bima setuju. Dan dia bilang ya. Bima Kosmos, karena kau berjanji akan menikahiku. Maka aku ingin kau mengadakan satu pesta untukku. Pesta pernikahan abad ini yang akan mengalahkan semua orang. Berikan aku yang lain juga. Aku ingin kau membelikanku kastil dan juga 80% hartamu akan dialihkan atas namaku. Layar LED di seluruh dunia menampilkan foto pernikahan kita. Kau harus menyatakan pada dunia. Ini adalah Nyonya Bima. Hebat sekali. Kami akhirnya melihat putri menikah. Aku bilang akan menikahi putri dari keluarga Kusuma. Apa yang kalian senangi? Tentu saja aku senang. Akulah putri keluarga Cui. Siapa di sini yang tak tahu? Kalau begitu panggil putriku naik. Kenapa engkau halangi aku? Aku naik. Akulah putri keluarga Cui, anak kesayangan ayah dan ibuku.
Engkau palsu. Berani engkau sebut kami orang tua? Yue, anakku sayang, kemarilah ke pelukan ibu. Pakailah baju yang ibu belikan kau seperti putri. Ibu aku di sini. Halo, Nona. Ciao Shanshan. Tinggal beberapa langkah lagi, tapi kau tak akan mencapainya. Anakku sayang. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Jangan sedih. Ibu senang kau kembali. Tidak. Akulah putri keluarga Cui, dia penipu. Keras kepala sampai nyaris mati. Aku telah selidiki semuanya. Saat orang tuamu lihat Yue terlantar, mereka tahu semua barangnya mewah. Lalu mereka tukar kau dengannya agar suatu hari nanti, orang tua kandungnya menemukannya, dan kau menggantikannya. Bagaimana kau tahu segamblang ini? Kulihat dua brengsek itu memperlakukanmu semena-mena. Mereka tak terlihat seperti orang tua kandungmu. Aku curiga, suruh orang untuk menyelidiki. Ternyata sesuai dugaan. Tapi yang tak kuduga adalah, kau juga menemukan kejanggalan. Kau juga mencari Pak Cui dan Bu Cui. Kau melakukan tes DNA lagi, dan menggelar pesta ini untuk membongkar wajah asli Qiao Shanshan. Oh ngawur, ini bukan kebenaran. Akan kubuktikan kebenaran yang tak bisa kau sangkal. Tertulis hitam di atas putih. Akulah putri bungsu keluarga Cui. Ini sumpah palsu. Berani kau tes DNA lagi bersama kami? Kau palsukan identitas putriku, kurebut kembali semua yang kau miliki, membuatmu tak punya apa-apa. Atap tak lurus, tiang pun miring. Orang tua Qiao Shanshan tukar garis darah keluarga Cui hambat aku dan putriku untuk berjumpa. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak. Ciao Yue, kau jelas anak yang kulahirin setelah hamil 10 bulan. Dia itu... Diam, kau juga seorang ibu. Kau memanjakan putrimu, tapi menyiksa dan menghina putriku, membuatnya hidup dalam sengsara. Hari ini kubela keadilan untuk putriku. Kau benar-benar salah paham. Ciao Yue pasti sudah memasukkan hasil tes DNA ayah kandung ini. Kau yakin? Jika ini kebohongan, kulihat sendiri akan kutarik lidahmu. Jangan keras kepala. Mereka pasti punya bukti kuat. Kau tak ingin hidup lagi? Baik, Ma. Walau bukan ibu kandung Yue, aku tetap ibunya yang membesarkan. Kasih sayang pengasuhan tak kalah dari melahirkan. Yue, kini kau sudah punya ibu kaya, masa mau mengingkari ibumu? Berani kau bicara soal mengasuh. Kalau bukan nenekku yang menyelamatkuku dari salju itu, aku sudah mati beku dan kelaparan. Cinta nenek bukan cinta? Kau berani lawan keluarga Qiao. Apa kau pikir perasaan nenek? Jangan jadikan kebaikan nenek untuk memaksaku. Hutang budi pada nenek akan kubalas, tapi utang kalian padaku harus dikembalikan juga. Yue, ibu selalu mendukungmu. Seluruh grup Cui di belakangmu. Yue, aku akan selalu membelamu. 20 tahun ini, pernahkah kalian anggap aku? Kalian bohongi, hinakan, manfaatkan aku, sampai mau jual aku ke pria kaya untuk keuntungan kalian. Yue, ayah salah. Ayah tahu ini kesalahan. Yue, maafkan ayah sekali ini. Iya, maafkan ibu sekali saja. Kalian tak layak jadi orang tua. Terutama kau, ibu angkatku ini. Selalu kuharap sedikit kasih sayang, tapi kau justru memenjarakanku. Aku akan menghancurkan keluarga Qiaomu. Yue, aku benar-benar sadar sudah salah demi almarhumah nenekmu. Maafkan aku sekali ini. Aku hanya mempertimbangkan nenek. Aku tak memenjarakanmu. Kalian tak akan tenang hidupnya. Lalu apa rencanamu untuk kami? Aku tahu semua rekening gelap keluarga Qiao selama ini. Aku punya bukti untuk dilaporkan. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Keluarga Qiao akan runtuh. Kalian bermimpi selama ini untuk sukses gemilang, tapi itu mustahil sekarang. Jangan. Yue, tindakanmu seperti membunuh ayah. Yue baik hati jika kau tak bisa menerima aku yang akan lakukan untuknya. Aduh. Untukmu, Qiao Shanshan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan jika keluarga Xiao runtuh dengan kecantikan dan kecerdasanku. Jika aku ingin bangkit kembali, itu sangat mudah, tapi kau pernah di penjara. Kau hidup dalam bayang-bayang seumur hidupmu. Setelah semua ini,
Mengapa kau pikir hal kecil bisa mengubah hidupku? Hal kecil. Aku tahu kau hanya pamer. Kau yang sedang pamer, Xiao Shanshan. Dari kecil sampai dewasa penderitaanku semua karenamu. Aku terlalu mengenalmu, kau lebih baik mati daripada lihat aku lebih baik darimu. Tapi nyatanya aku akan 1000 kali lebih baik darimu. Hari ini saat kau hampir meraih impianmu, aku akan ambil kembali yang jadi hakku. Kau ingin punya orang tua kaya, ingin suami kaya. Sekarang semuanya milikku. Bukan milikmu, semuanya milikku. Itu sama sekali bukan milikmu. Seperti baju ini di tubuhmu. Semuanya palsu. Aku takkan mudah dikalahkan. Xiao Yueyue, demi pertemanan kita sejak kecil, maafkanlah aku. Bisakah kau menjadikanku pelayanmu? Aku bisa melayanimu makan dan mandi, mengambilkan air cuci kaki, mempersiapkan tempat tidur pernikahanmu, ya? Xiao Shanshan, itu saja yang kau butuhkan saat kau sombong. Sungguh kau sangat angkuh. Saat kau jahat, sungguh kau kejam. Aku berjanji setia padamu. Aku tak butuh itu. Denganmu di sampingku, itu hanya membuatku mual. Kau bisa menahanku di sampingmu dan menyiksaku. Aku tak sejahat dirimu. Xiao Shanshan, dulu kau bilang akan mencuri semua orang di sekitarku membuatku sendiri. Tapi sekarang kau tak bisa. Apa yang kau lakukan? Cepat keluarkan keluarga 3 orang ini. Mulai sekarang jika ada yang berteman dengan mereka, akan dianggap musuh keluarga Cui. Ya. Xiao Yueyue, kau bahkan tak memberi jalan keluar, akan kubunuh kau. Kurasa dia sudah gila. Bawa dia ke rumah sakit jiwa, jangan pernah bebaskan dia lagi. Tidak, aku tidak gila, Bu, tolong aku. Mereka tak bisa lindungi diri sendiri, bawa semua mereka pergi. Tidak, Yueyue. Tidak, Yueyue. Tidak, Yueyue. Kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Tak apa anakku sayang, mulai hari ini. Ayah dan ibu ingin kau jadi putri paling bahagia sedunia. Paman dan Bibi Cui, aku juga ingin minta kesempatan di hadapan kalian hari ini. Yueyue, aku tahu dulu sering menyakiti hatimu. Aku rela menebusnya dengan hidupku. Bolehkah kau beri aku kesempatan lagi? Izinkan aku berada di sisimu. Izinkan aku merawatmu. Oh, baik. Aku akan pertimbangkan sekali lagi. Yueyue, kini aku putri tertua keluarga Cui. Pasti banyak yang mengejarku. Jika ingin menikahiku, Anda harus tunjukkan kesungguhan. Cukupkah ini? Ini bukti untuk membersihkan namamu. Kukumpulkan semua untukmu. Yueyue, kau bisa membalikan kasus ini. Kau benar-benar. Yueyue, aku suka kamu. Aku suka kamu. Sejak pertama melihatmu, aku suka kamu.